Pemerintah Joko Widodo berencana menghidupkan lagi pasal penghinaan terhadap presiden. Namun, dapatkah pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi ini dihidupkan kembali? Pemerintahan Joko Widodo berniat untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Usulan itu dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan digodok oleh DPR. Padahal sejak tahun 2006 silam, pasal penghinaan presiden telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi lantaran dianggap tidak jelas batasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut pasal yang diusulkan pemerintah itu, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut usulan tersebut, seseorang bisa dipidana tanpa perlu adanya aduan dari pihak lain. Pendukung pasal ini beralasan, seorang presiden wajib dilindungi harkat dan martabatnya oleh undang-undang karena dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, seorang presiden adalah juga berkedudukan sebagai lambang negara. Namun di sisi lain, tanpa penjelasan serta batasan yang jelas tentang kategori penghinaan, maka pasal ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa memberangus demokrasi di Indonesia. Lalu perlukah pasal penghinaan presiden di KUHP dihidupkan kembali? Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber saya yang sudah ada di sini. Ada dari Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Mas Ahmad Basara, selamat sore. Sore. Kemudian ada dari Bara JP ini ya, ada Bang Jalintar Simbolon. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian dari Partai Demokrat ada Bang Ruhut Sitompul. Selamat sore Bang Ruhut. Selamat sore. Kemudian ada pengamat atau pakar hukum tata negara Bang Margarito. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Jalintar terlebih dahulu. Ini kita ada Presiden Joko Widodo atau pemerintah ini ingin mengaktifkan kembali. Dan kemudian salah satunya Anda laporkan kembali. Yang Anda laporkan kemarin itu apa? Adanya satu penghinaan kepada presiden oleh salah seorang warga, di mana dia melakukan atau mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada presiden, yang menurut KUHP adalah dia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Apa sih bentuknya pelanggaran yang dilanggar yang Anda laporkan itu? Pelanggaran itu adalah melakukan penghinaan terhadap presiden. Apa bentuk hinaannya apa? Karena dia bilang bahwa dia akan menebas kepala seorang presiden yang sedang bekerja, dan dia sedang melakukan kunjungan ke masyarakat, tapi dia bilang bahwa presiden tidak bekerja sehingga dia ingin menebas kepalanya. Oke, itu yang Anda laporkan kemarin. Ya. Bang Ahmad Basara, apakah ini artinya justru menghindari inilah Presiden Joko Widodo ingin mengaktifkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden ini? Karena banyak sekali, mungkin salah satunya saja yang disampaikan atau dilaporkan Bang Jalintar Simbolon ini. Saya coba luruskan dulu ya, duduk perkara perihal usulan tentang dihidupkannya kembali pasal tentang penghinaan presiden. Nah, ini kan dimulai ketika tahun 2006 yang lalu Mahkamah Konstitusi memutus gugatan judicial review terhadap pasal 133, 136 dan 137 KUHP yang berisi tentang penghinaan terhadap kepala negara. Nah, tahun 2006 itu MK kemudian membatal pasal itu dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kemudian revisi Undang-Undang KUHP ini memang sudah sejak tahun 81 diusulkan, ya bahkan sampai periode Pak SBY ini pun diusulkan kembali. Nah, pasal tersebut muncul kembali, ya, pasal tentang penghinaan terhadap presiden, terhadap kepala negara, kepala pemerintahan itu muncul kembali. Jadi bukan hanya pada periode pemerintahan Pak Jokowi JK ini. Ini mesti kita luruskan dulu. Jadi bukan Pak Jokowi yang atau pemerintahan Jokowi yang menghidupkan kembali pasal tersebut, tapi memang sudah sejak periode pemerintahan Pak SBY pasal ini pun sudah diusulkan kembali. Nah, kenapa demikian? Karena pertama, terjadi perdebatan hukum ya di kalangan hakim konstitusi sendiri tentang keputusan terhadap judicial review pasal 134, 136 dan 137. Meskipun MK kemudian mengabulkan gugatan Egy Sujana pada waktu itu, tetapi jangan lupa ada 4 orang hakim konstitusi yang dissenting opinion, yang artinya punya pendapat hukum yang berbeda gitu. Sehingga oleh karena itu terjadi perdebatan ketatanegaraan lah di dalam konteks pengambilan keputusan itu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, menurut pendapat saya sebagai
anggota Komisi Hukum DPR, saya kira kita harus samakan dulu persepsi kita. Yang pertama, kita menganut negara hukum yang demokratis dan menganut negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan sebagainya harus dijamin. Tetapi bukan berarti kebebasan menyatakan pendapat itu digunakan untuk melakukan penghinaan. Karena negara hukum yang demokratis itu tidak memberikan perlindungan kepada siapapun yang melakukan penghinaan. Karena pasal penghinaan di semua lembaga negara dengan sistem hukum ketatanegaraan apapun, dia jelas satu tindak pidana. Tapi itu juga bisa jadi tindak pidana, maka dia dapat dipidana. Begitu. Tapi itu bisa menjadi alat untuk menyalahgunakan ketika orang kebebasan berekspresi, berpendapat, mengerasakan kekecewaan terhadap pemerintahan misalnya, dan itu oleh karena itu pasal tentang penghinaan kepada presiden ini diusulkan kembali. Karena apa? Karena kita tidak ingin pihak-pihak penghina atau pihak-pihak yang menghina presiden berlindung di balik kepentingan melakukan kritik terhadap pemerintah. Sehingga harus dibedakan antara mengkritik dengan menghina kepala negara, menghina pemerintahan, atau sebaliknya presiden takut dikritik dan takut merasa terlalu banyak yang mengkritiknya sehingga diperlukan alat itu. Nah, saya kira ini nanti terkait dengan posisi seorang presiden. Dalam konstruksi undang-undang dasar kita, setidaknya ada 4 fungsi Presiden Republik Indonesia. Pertama, dia sebagai kepala negara. Kedua, sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Kemudian sebagai Chief of Diplomat, sebagai kepala diplomat. Dari 4 fungsi ini, maka kemudian dalam diri presiden, dia melekat kedaulatan negara, melekat kewibawaan negara, melekat martabat negara, dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu, martabatnya harus dilindungi. Pasal 310 sampai pasal 320 KUHP sendiri, dia memberikan perlindungan kepada warga negara. Bagaimana seorang warga negara saja dilindungi, masa Presiden Republik Indonesia yang memiliki 4 fungsi ini, undang-undang kita tidak melindungi. Nah, atas dasar itulah saya kira jalan tengah dari diskursus tentang usulan dihidupkannya kembali pasal penghinaan pada presiden. Maka menurut pendapat saya, jalan tengahnya pasal itu perlu dihidupkan lagi, tetapi pelaksanaannya harus bersifat delik aduan. Kalau undang-undang pasal 134, 136, 137 kan delik biasa. Artinya meskipun presiden tidak merasa terganggu, tidak merasa terhina, tidak merasa diganggu dan lain sebagainya, ya, aparat negara lain bisa melakukan tindakan tindakan hukum seperti di zaman yang lalu. Ya, aparat kepolisian, aparat kejaksaan mungkin karena ingin mencari muka kepada presiden, seorang yang mengkritik presiden kemudian ditangkap dengan alasan penghinaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jalan tengahnya pasal 134, 136 dan 137 tentang penghinaan presiden itu dihidupkan kembali, tetapi dalam pelaksanaannya dia harus atas dasar pengaduan presiden sendiri. Baik, kembali itu usulan jalan tengahnya ya. Kearifan seorang presiden. Begitu loh. Saya ke Bang Ruth. Zaman Pak SBY tadi ada juga diajukan pengajuan pasal soal penghinaan presiden dihidupkan kembali. Tapi kita tahu persis bahwa banyak sekali juga Pak Presiden mendapatkan kritikan. Saat itu Pak SBY mendapat kritikan, kemudian bahkan olok-olok, dan Pak SBY hanya tidak memberikan respon yang negatif atau marah seperti itu. Nah, tapi sekarang Anda melihatnya ada yang sama dengan apa yang dialami Pak Joko Widodo? Enggak, saya rasa kalau Pak Jokowi, Pak SBY ya, karena mereka negarawan, mereka menjadi presiden karena kehendak Tuhan, ya, apalagi dipilih langsung oleh rakyat, saya rasa mereka tidak marah. Tapi circle-nya, saya orang yang paling marah pada waktu itu. Ya, saya orang paling marah. Ya, saya ini diehardnya Pak SBY. Ya, saya juru bicara partai. Pak SBY atau Pak Jokowi nih? Enggak, waktu itu. Kan dia kan pertanyaan mengenai Pak SBY kan. Sekarang saya masih ingat Pak SBY itu ngelus dada saya loh. Pak Ruhut, kita harus sabar. Karena inilah hakikat daripada demokrasi. Ya, jadi ya kita harus sabar. Ya. Tapi gimana ya waktu rame-rame itu, bayangkan tadi udah disinggung oleh Pak Basara, ya, Pak Ahmad Basara. Apapun presiden itu, keempat tadi fungsi, beliau itu kesimpulannya simbol negara. Kan itu simbol negara. Ya. Jadi saya ingat sekali kemarin saya pada waktu demo itu pakai kebo, di pantat kebo itu ditulis nama SBY. Wah, ini udah di Bundaran HI. Belum lagi statement-statement yang sangat kasar. Tapi saya pada waktu itu saya salut dengan partai oposisi. Kan PDI Perjuangan menyatakan mereka oposisi. PDI Perjuangan membela Pak SBY kaitan itu. Itu yang saya salut, ya. Karena Pak SBY apapun simbol negara.
Tapi apakah urgent seperti itu sampai harus diaktifkan kembali pasal ini, tidak akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai anti kritik nantinya? Jadi memang kalau saya lihat tadi saran yang baik dari Pak Ahmad Basara itu kita jadikan dia delik aduan. Karena memang kadang-kadang kalau didiamin aja ngelunjak kok. Ya saya ingat sekali ada satu acara forum di Borobudur, ya, satu ormas. Kalau dia datang nanti saya lempar sepatu. Bayangkan. Kan kejadian di Amerika tuh, Bush juga dilempar sepatu. Hal-hal seperti itu nggak baik itu. Ya, saya minta perlindungan. Jadi saya mendukung Pak Ahmad Basara delik aduan. Saya minta tolong dengan kepolisian. Wah, dia merujuk kepada pasal itu. Wah, itu ada pasalnya, nggak bisa. Tapi kan kan nggak enak kalau saya bilang reformasi mengedepankan demokrasi. Tapi bagaimana kalau balik lagi presidennya sendiri saja tidak merasa dirugikan misalnya. Tadi kan Pak SBY, Pak Jokowi juga merasa tidak perlu mengadukan orang-orang yang kritiknya, kemudian yang mengolok-oloknya. Kemudian yang mengadukan justru tadi yang Anda katakan sendiri die hardnya tadi itu, seperti misalnya yang melaporkan Pak Luhut, Panjaitan, justru bukan presidennya yang merasa terhina. Kita lanjutkan lagi nanti. Kita harus jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.